Ustadz, apa hukum meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan Jumat salasa marratin 3 kali, tahawunan berturut-turut, tahawunan karena menyepelekan Jumat. Kok nggak sholat Jumat? Alah, khotibnya baca koran. Kok nggak sholat Jumat? Aku ngantuk kali, lah sholat zuhur aja. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, dikunci Allah hatinya. Taba'a, surat setelah masuk ke dalam amplop, lalu kemudian ditabak, terkunci, tak masuk lagi. Begitulah orang yang meninggalkan sholat Jumat. Tapi Jumat ini kita udah 3 kali nggak sholat Jumat. Kenapa? Karena wabah corona. Oleh sebab itu tidak termasuk kita ke dalamnya, karena ada sebab. 300 siswa sekolah Anu terkontaminasi. Kenapa? Karena kalau sudah kena satu masjid. Ustadz Somad, ini persidangan hari ini pakai online. Bapak jaksa, bapak hakim, bapak polisi, bapak pengacara, dan narapidana terdakwa. Terdakwa tidak boleh satu majelis. Kenapa begitu, Pak? Karena kalau sampai dia terkena ini, si terdakwa ini masuk dia ke sel, di sel ada 1200, kena semuanya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Siapa yang menjamin bahwa sekarang ini steril? Kecuali ada alatnya. Ada alatnya macam kacamata detektor. Siapa yang punya corona nampak merah, sana, hijau, masuk. Kalau itu bisa dipasang di pintu masjid. Semua yang masuk masjid ini steril, laksanakan sholat Jumat. Bisa. Ada alatnya sekarang? Tak ada. Maka tak jadi sholat Jumat. Firra minal majzum, larilah engkau dari orang yang terkontaminasi kena penyakit menular ini. Firaraka minal asad, sebagaimana kau lari dari singa. Nah, dalam konteks orang tidak bisa Jumat, karena kekhawatiran diduga menyebarnya virus misalnya corona ini, ya apalagi misalnya mohon maaf di masjid-masjid simpangan, jalan, ya atau sekarang seperti Istiqlal, kan? Atau masjid-masjid yang di pinggir jalan yang kita nggak tahu siapa jamaahnya, mungkin dia membawa virus dan sebagainya, maka ada kebijakan di masjid tersebut tidak diselenggarakan sholat Jumat dan jamaah kemudian diperkenankan mengganti dengan sholat zuhur. Bahkan telah keluar fatwa MUI terkait dengan persoalan ini. Maka di sini pernah saya sampaikan berlaku hadis Nabi. Ya, idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan uzurnya pun ya bisa sakit, bisa karena penyakit tertentu, bahkan kalaupun nggak ada penyakit, safar kata Nabi itu. Safar, perjalanan jauh. Ya, karena ada masyakkah, kesulitan tertentu. Jadi ilat perjalanan itu, sebab perjalanan itu bisa karena panjangnya jadi lelah, atau bisa karena kedua masyakkah, kesulitan dalam perjalanan itu yang menyebabkan ia tidak mampu mengerjakan rutinitasnya. Dia nggak bisa Jumat, kemudian dia kerjakan zuhur. Bahkan dalam waktu bukan Jumat pun dia berangkat. Misal saya ingin katakan saya tinggal di Bekasi ini, ya, kemudian saya akan ke Bandung, macetnya luar biasa, macet. Saya sampai di kilometer 57, saya singgah di situ. Situasi macet luar biasa, mungkin sampai ke Bandung maghrib gitu kan, sehingga tidak mendapati asar di tempatnya atau di jalannya. Maka saya jamak qashar. Ya, saya gabungkan zuhur dengan asar, saya persingkat jadi 2. Itu dalam situasi jamak qashar pun kata Nabi, Anda mendapatkan pahala sempurna seperti Anda biasa kerjakan sebelumnya dalam rutin. Jadi kalau Anda biasa ke masjid, dapat pahala ke masjid. Ya, dapat pahala komplit. Bahkan kalau Jumat pun Anda nggak Jumatan, Anda kerjakan zuhur, pahalanya dapat senilai Jumat. Itu hadis. Nah, jadi ini pentingnya kita mengaji sehingga bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi jangan sampai ada pembicaraan begini misal, lebih baik saya berjuang ke masjid, kalau meninggal pun sedang syahid di masjid. Anda nggak bisa pastikan meninggal di mana. Itu baik. Hati-hati, kita nggak bisa pastikan. Jangan-jangan nanti Anda ke masjid meninggalnya di rumah. Dan ke rumah bawa virus misalnya.
virusnya menyebar pada keluarga, pada anak, pada istri. Ini lebih bahaya lagi. Jadi carrier, Anda membawa nih, jadi agen pembawa virus kepada yang lain. Nah ini penting dipikirkan di dalam konteks ini, dan Nabi telah memberikan solusi. Ya, Nabi telah memberikan solusi tentang persoalan yang dimaksudkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan bagaimana kalau kita tidak sempat sholat Jumat 3 kali karena corona? Akhi penanya, Anda perlu tahu ya, ancaman Nabi SAW tentang orang yang tidak sholat Jumat 3 kali itu bagi orang yang tahawunan. Tahawunan itu memang malas-malesan, memang dia nggak mau karena malas gitu. Tapi kalau ini ada uzur, ini lain, insya Allah tidak ada hitungannya. Anda sampai berapa kali pun tidak Jumat, maka tidak ada masalah gitu. Karena Anda harus menjalankan hadis Nabi SAW, la darar wa la dirar, kata Nabi SAW. Tidak boleh seseorang muslim membahayakan, tidak boleh juga dia dibahayakan, kan gitu. Jadi kita tidak boleh menyusahkan orang. Anda kalau paksakan diri untuk masuk ke masjid misalnya, sementara Anda mungkin tidak sadar menyebarkan corona kepada mereka, atau Anda bisa tertimpa, kan ini jadi masalah. Maka saran saya tidak usah khawatir tentang masalah itu, insya Allah.